Indonesia begitu tauhid wal jihad di Irak didirikan, di Indonesia langsung direspon oleh salah satu pengagumnya Maqdisi, yaitu Ahmad Abdurrahman. Dia mendirikan tauhid wal jihad di Indonesia. Peristiwa pertama 2003, peristiwa peledakan bom Cimanggis. Itulah kita mulai mengetahui lahirnya tauhid wal jihad. Dia menggunakan doktrin yang sama, yang terafiliasi dengan yaitu takfiri, bahwa semua harus berasal dari kata tauhid, semua harus berasal dari Tuhan. Yang bukan berasal dari Tuhan itu adalah haram. Kalau musuh, kalau orang lain yang tidak satu golongan dia adalah kafir. Ini beda dengan kelompok JI. Kelompok JI cenderung barat serangannya tidak akan menyerang orang Islam juga. Kalau ada orang Islam yang meninggal, saya tanya kepada mereka jawab itu adalah kolateral damage. Kolateral apa nama itu casualty, artinya korban yang tidak dapat dihindarkan, mereka akan masuk surga juga. Tapi bagi kelompok tauhid wal jihad, takfiri, bukan kelompok, mereka harus dibunuh. Jangan lupa hashtagnya kita malam hari ini adalah melawan ISIS mention di Kompas TV. Tidak lupa juga saya ingin memperkenalkan kami yang sudah saya undang hadir di Rosi, itu Rais Surya PBNU Bapak Masdar Masudin. Selamat malam. Sekretaris Umum Muhammadiyah Bapak Abdul Mutin. Lalu ada Pak Hamidin, dia adalah Deputi Kerjasama Internasional BNPT. Saya Mujani, pendiri dari SMRC. Saya Mujani. Saya mulai Anda dulu dengan hasil survei yang baru Anda keluarkan, yaitu kurang dari 10% itu simpati dan mendukung ISIS. Berarti ada 90% lebih kira-kira yang juga tidak percaya dan setia pada NKRI. Apakah 10% ini bisa kita anggap angka yang kecil, jadi nothing to worry, tidak ada yang perlu dicemaskan? Yang 9,2% itu baru sih bukan mendukung ISIS, tapi mendukung gagasan khilafah. Beda ya. Jadi dibedakan, gagasan khilafah itu lebih umum, lebih abstrak sifatnya, bukan tidak berafiliasi pada satu kelompok tertentu. Nah, oleh karena itu saya sesungguhnya cukup surprise karena dengan asumsi hampir semua warga Indonesia yang beragama Islam, dugaan saya yang mendukung gagasan abstrak itu besar. Dugaan saya lebih dari 9,2%. Ternyata 9,2% ketika gagasan abstrak tadi dihadapkan dengan gagasan NKRI di mana orang hidup. Karena apa? Dalam studi-studi sebelumnya yang kami lakukan, tanpa dalam konteks NKRI, gagasan tentang pemberlakuan syariah untuk kehidupan publik jauh lebih besar. Toh baik-baik saja, kira-kira begitu. Karena pengertian syariah juga sangat abstrak. Dalam pertanyaan di dalam survei itu disebutkan khilafah itu artinya apa, gagasan tentang diantaranya negara Islam yang berdasarkan pada syariah, yang pada pemikiran pada ulama tertentu, pada Quran dan hadis, dan itu kan bagi orang yang beragama Islam itu kan ungkapan yang mulia, positif. Nah, tapi ketika itu harus, harus dihadapkan pemahaman tentang Al-Quran, Sunnah dan sebagainya itu dengan NKRI, orang berpikir dua kali. That's why hasilnya 9,2%. Ini tadi seperti Al-Rozi tadi yang Ali Imran katakan dibandingkan dengan masyarakat Indonesia dia pintar tentu kecil 9,2%. Cuman konteksnya adalah bahwa namanya juga dalam tanda kutip ekstrim. Namanya ekstrim di mana tidak ada yang besar. Jadi untuk membuat sebuah dalam tanda kutip teror tidak membutuhkan jutaan orang. Untuk bikin heboh di kampung Melayu cukup 1-2 orang kan begitu.
namanya juga tindakan ekstrim. Ya, jadi bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya, jadi quality daripada tindakan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, tapi setidak-tidaknya kita punya dalam tanda kutip rangka berpikir ketika di hadapan antara gagasan tentang khilafah dengan NKRI ada 9,2%. Kalau kita telusuri lebih lanjut, bagaimana kalau gagasan tentang khilafah itu seperti yang direalisasikan oleh ISIS atau Hizbut Tahrir di Indonesia, gitu ya, itu jauh merosot lebih kecil. Nah, karena itu saya sebut sebagai sebuah gagasan yang sangat terserah. Dan menurut saya dalam sebuah negara yang bebas orang bolehlah punya cita-cita, punya aspirasi, punya gagasan seperti itu. Nah, ketika dia mau membumikannya, apakah itu akan berhadapan dengan hukum dan sebagainya, itu baru persoalan. Tapi sebuah gagasan menurut saya, walaupun saya bukan pengagum khilafah, tapi saya seorang yang mau bertoleran dengan siapapun, masa orang tidak boleh berpikir tentang boleh atau tidak boleh ada gagasan khilafah. Ya. Pengertiannya seperti itu. Pak Masdar, terorisme dimulai dengan tadi kita sudah berbicara dengan mereka yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Sama-sama punya kesamaan, itu ada paham yang salah. Teroris bisa dimusnahkan, teroris bisa ditembak, bisa dihilangkan. Tapi bagaimana membunuh paham? Ya, saya kira yang sangat penting itu kita harus kembali kepada konsep dasar dari Islam sendiri. Islam itu berkata salam, artinya damai, peace. Kita semua tahu bahwa sholat yang sangat pribadi, hanya hubungan manusia dengan Tuhan, itu tidak sah kalau tidak dipungkasi dengan janji membuat damai. Maka assalamualaikum ke kanan itu harus pol, ke kiri juga, supaya seluruh penjuru itu bisa menyaksikan janji perjalanan kita. Jadi tanpa diskriminasi, seluruh semesta harus merasakan kedamaian dari orang-orang Islam. Nah, ini menurut saya penting, karena ini gagasan dasar Islam itu salah, peace, damai. Oleh sebab itu, kalau ada muncul virus-virus radikal, ekstrim yang menyangkal orang beda agama, bahkan satu agama tapi beda paham, saya kira harus diedukasi kembali. Karena beda agama pun sesungguhnya bukan semata-mata karena kemauan manusia itu sendiri. Itu berkaitan dengan hidayah juga. Hidayah itu dari atas. PBNU dan Muhammadiyah sesungguhnya punya peran yang sangat penting, sangat besar. Karena seperti tadi yang sudah saya katakan, semuanya akan direferensikan dari kitab suci, bahwa ajakan untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan melibatkan aksi teror itu juga direferensi dari kitab suci. Pak Muti, bagaimana memenangkan tafsir yang benar tentang Islam? Ya, tadi disampaikan bahwa tafsir itu salah satu alasan. Tapi yang saya kira sangat penting disampaikan oleh beliau ketiga tadi adalah bagaimana kita melakukan inklusi sosial. Bagaimana kita bisa menerima mereka, menghormati mereka, dan merehabilitasi mereka. Itu saya kira pendekatan yang tidak kalah pentingnya. Apalagi beliau ketiga juga tadi menyampaikan bahwa perasaan diri terkucilkan atau alienasi itu kan menjadi salah satu sebab mengapa tadi Mas Iqbal mengatakan bisa kembali lagi. Dan kemudian bagaimana kesulitan yang dihadapi itu tidak bisa diselesaikan oleh mereka sendiri, harus melibatkan berbagai pihak. Itu menurut saya juga hal lain selain persoalan mengenai tafsir itu. Karena itu maka menurut saya adalah bagaimana kita menciptakan keadilan bagi semua. Tadi Pak Sofyan juga menyebut ketidakadilan global itu kan menjadi salah satu sebab kenapa beliau yang polisi itu kemudian menjadi simpati. Sehingga persoalannya tidak sekedar hal yang berkaitan dengan konstruksi teologi semata-mata, tapi juga perilaku sosial, konstruksi sosial, dan keadilan sosial yang tidak hanya berlaku di negara kita, tapi juga keadilan sosial dalam konteks global itu juga harus menjadi bagian dari perhatian kita dalam menanggulangi masalah terorisme itu. Kenapa kelompok muda banyak sekali terpengaruh? Itu kan ada persoalan di mana mereka ini lack of knowledge, kurang informasi, kurang ilmu, termasuk ilmu agama. Tadi sampaikan adalah Ali Imran. Kenapa 2 jam dia katakan bisa mendoktrin? Karena kosong. Karena dia kosong. Kalau kosong itu kan bisa mudah diisi, apalagi figur itu adalah figur yang dianggap punya karisma, punya pengaruh.
Kemudian yang kedua adalah persoalan yang berkaitan dengan persoalan dia ingin mencari makna, meaning. Kalau orang itu hidupnya susah terus, tidak ada artinya di mata masyarakat, tidak ada artinya di mata keluarga. Dia kemudian mencari makna. Saya ini supaya punya makna itu punya aksi apa supaya saya dihargai manusia dan dihargai oleh yang Maha Kuasa. Ketemulah heroisme tadi itu. Oke. Apalagi kelompok muda secara psikologis Mbak Rosi, itu kan kelompok yang ingin punya makna, ya, heroisme itu menarik mereka. Dan ada janji sehingga mudah. Kemudian yang berikutnya saya kira juga penting. Kelompok muda itu dalam proses searching atau seeking identity, masih mencari saya ini sesungguhnya siapa, saya ingin jadi apa. Itu makanya pada konteks yang lain mereka kan mudah sekali terpengaruh dengan tawur antar geng dan sebagainya, karena persoalan-persoalan di mana mereka ini memang seringkali butuh identitas, butuh panutan. Nah, selama ini tidak ada yang membimbing mereka yang sedang mencari jati diri, mereka yang kurang ilmu, dan mereka yang tidak punya makna, kemudian ketemunya adalah orang yang merekrut jaringan-jaringan itu, maka mudah sekali dalam waktu 2 jam bisa dirubah. Tapi kalau ketemunya itu adalah ustadz yang benar, seperti Pak Kiai Masdar itu, dan seperti Anda juga. Terima kasih, saya agak mirip Kiai. Itu kan menjadi tantangan kita, sehingga beliau tadi membuat kenapa harus pakai pendidikan yang seperti itu. Ini saya kira kuncinya. Oleh karena itu maka metode pendidikan agama itu memang harus kita sempurnakan. Anda jadi cukup kagum juga ya dengan pesantren yang didirikan. Luar biasa itu, luar biasa. Itu tidak mudah. Itu saya tadi satu contoh itu, Mbak Rosia itu belum mengatakan suami yang bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya, setiap tetes keringatnya itu tidak kalah besar pahalanya dengan saya tanpa para itu menghormati suami-suami yang bekerja itu. Nah, itu saya kira penting, sehingga tadi pendekatan kritis itu saya kira menjadi paradigma baru yang pendidikan agama harus berubah. Nah, yang terakhir tentu adalah inklusi sosial. Nah, problem di mana orang itu kemudian bisa direkrut itu kan karena dia tidak mendapatkan tempat di masyarakat di mana dia berada. Nah, inklusi sosial ini saya kira penting untuk menjadi bagian dari agenda kita membangun gerakan yang Islam yang damai, Islam yang rahmatan alamin, dan generasi muda bangsa, generasi muda yang punya peaceful mind, open mind untuk dia membangun bangsa dan negara. Terima kasih Pak Lutfi. Saya akan ke Pak Hamidin tapi sesaat lagi.